Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Setelah berdoa tadi, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta kecerdasan kepada kita semua ya anak-anak. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Dan pembelajaran ketiga. Nah, pada pembelajaran 3 ini, anak-anak ibu diminta untuk membaca cerita tentang mengerjakan tugas. Nah, dari cerita ini, anak-anak ibu akan mencari tahu apa aja kalimat permintaan tolong dan kalimat permintaan maaf. Jadi, anak-anak ibu baca dulu ya. Kalau sudah selesai membaca, tolong anak ibu garis bawahi kalimat permintaan tolong dan kalimat permintaan maaf ya. Apakah anak-anak ibu sudah selesai membaca ceritanya? Iya, karena udah selesai, sekarang kita akan mencari tahu kalimat permintaan tolong dan kalimat permintaan maaf dari cerita mengerjakan tugas. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh kalimat permintaan maaf dari cerita tadi? Iya, benar, yaitu teman-teman tolong ajarin aku. Kalau anak-anak ibu mau meminta bantuan atau pertolongan kepada seseorang, anak ibu harus menggunakan kata tolong. Baik itu kepada orang yang lebih dewasa atau kepada yang kecil dari kita. Contohnya kalau di sekolah anak-anak ibu kalau minta bantuan kepada bapak atau ibu guru ataupun teman, kita harus menggunakan kata tolong. Begitu juga di rumah. Jika anak ibu mau meminta bantuan kepada abi atau uminya atau kakak, harus menggunakan kata tolong ya. Nah, dari sini apakah anak-anak ibu sudah paham? Ya, pintar. Nah, sekarang kita mencari tahu kalimat permintaan maaf. Siapa yang bisa? Ya, benar. Apa contoh kalimatnya? Maaf ya, teman-teman. Nah, itu kata siapa? Iya, benar, Vito. Mengapa Vito meminta maaf? Karena Vito menolak ajakan dari teman-temannya. Jadi, kalau anak-anak ibu berbuat salah atau menolak ajakan seseorang, anak ibu harus menggunakan kata maaf ya. Nah, di sini sudah paham? Iya. Pada saat kita mencari tahu kalimat permintaan maaf dan permintaan tolong, ibu sudah bertanya ya kepada anak-anak ibu,
Nah, sekarang untuk membuat kalimat tanya, anak-anak ibu harus mengetahui 5 kata yang digunakan dalam membuat tanda tanya. Yang pertama itu siapa, kedua kapan, ketiga di mana, keempat berapa, yang kelima apa. Sekarang coba anak-anak ibu dengarkan ya dan perhatikan contoh kata tanya untuk membuat kalimat tanya. Yang pertama itu siapa. Siapa ini digunakan untuk menanyakan nama. Contohnya, siapa namamu? Kedua, kapan. Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu berangkat ke sekolah? Ketiga, di mana? Kemana? Dari mana? Biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu tinggal? Kemana kamu pergi? Dari mana kamu datang? Keempat, berapa? Berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa jumlah koleksi buku ceritamu? Kelima, apa? Apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu hal. Contohnya, apa yang kamu bawa? Tadi kita sudah belajar kalimat tanya mengenai berapa. Berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyak benda ya. Jadi, sekarang kita akan belajar membandingkan dua bilangan dengan menggunakan lebih besar dari yang disimbolkan huruf kebalik dan lebih kecil dari yang disimbolkan huruf C. Sekarang perhatikan contoh lebih kecil dari. Ada angka 124 dan 156. Sekarang mari kita bandingkan ya. Coba perhatikan angkanya, yaitu sama-sama 100. Jadi, karena sama-sama 100, sekarang kita perhatikan puluhannya, yaitu 24 dan 56. Pertanyaannya, manakah yang lebih kecil? 24 dengan 56? Ya, yang lebih kecil yaitu 24. Jadi, karena 24 kecil dari 56, maka kita beri simbol huruf C. Jadi, 124 lebih kecil dari 156. Nah, sekarang coba perhatikan contoh lebih besar dari. Nah, ada angka
184, dan 181. Sekarang mari kita bandingkan ya. Coba perhatikan angkanya, yaitu 184 dan 181. Nah, ternyata sama-sama 100. Jadi karena sama-sama 100, sekarang kita perhatikan puluhannya ya, yaitu 84 dan 81. Mana yang lebih besar antara 184 dan 181? Ya, tadi kita lihat puluhan ya, 84 dan 81. Mana yang lebih besar? Ya, ternyata yang lebih besar adalah 84. Karena 84 lebih besar dari 81, maka kita beri simbol huruf C kebalik. Jadi 84 lebih besar dari 181.